Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita langsung menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan entah akan berakhir 2-0 secara langsung atau akan disatu samain dulu. Jadi sekali lagi Basket Hall di malam hari ini pada suaranya. Masih meriah tentunya situasi terkini di stage MPL Invitational 2023 dan kembali kita ingatkan satu agregat poin sudah di tangan RSGPH dan menilik dari arah sisi leading phase. Udah ada pergerakan dari Aqua juga yang nampaknya udah dibendung duluan nih sama Sorn. Yap, ada 3 player yang sekarang sudah standby untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RSGPH. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi di area dari Little Wanderer dan diamankan oleh Homeboys. Homeboys, ada vision sih Om ya. Kemenangan kecil ya untuk Homeboys tadi dapetin Little Wanderer meskipun secara golnya juga ini masih bisa ditahan. RGPH mereka memainkan draft yang sama. Jadi otomatis kalau untuk gameplaynya ini gak bakal jauh berbeda dengan game yang pertama. Dan bahkan mereka berhadapan dengan 1-1 yang kalau kita perhatikan ini Razel mainnya cukup agresif dengan 1-1 dia. Oke, ada 2 weakness point yang masih tersisa di dalam tubuh dari Beatrix yang masih punya kesempatan untuk kabur pula. 2 player di tengah, clear wave minion secara cepat, pergi ke tempat yang lain lagi. Mencoba untuk bisa mendapatkan 1 poin kill kan, tapi set talent emblemnya. Yap, dari set talent emblem, Fredrin jelas dengan emblem tank. Ini sama sebenarnya, bedanya hanya ada satunya firmness, yang satunya punya vitality. Oke, semuanya kembali bertarung karena dari Turtle mungkin sesaat lagi udah akan nongol pula dan waktunya mereka akan melakukan sebuah aksi untuk bisa mendapatkan 1 poin. Dan benar saja, wajib harus ada sebelum Turtle pertama itu, Mas. Flicker. Wajib harus kudu. Flicker, Ring of Order yang terjadi juga dan First Blood jatuh ke tangan RGPH dan kali ini untuk di Turtle sudah terjadi duel. Buset, dan Cibi didorong jauh banget ke belakang. Sementara itu Aqua sekarang udah level 4. Netherrealm ya udah jadi kuat, tapi masih bisa untuk menyelamatkan satu rekannya. Hanya saja sekarang Nas masih bisa diselamatkan dengan ditabrakkan dia pula oleh Joy. Tapi masih dikejar habis-habisan. Satu hit terakhirnya mau pergi ke arah mana? Darknya pun masih berhasil selamat. Ada 4 player yang tersisa di dalam area dari Turtle. Dan Turtle yang sekarang masih tepat diamankan pula oleh Cibi. Tapi pertarungannya kembali terjadi dengan Divine Judgment. Sungguh tidak rela ternyata RSGPH melihat Turtle pertama mereka diambil oleh Homeboys. Wow, siasat dari Sepat yang mau men-take down karya Aqua. Banyak sekali haluan dan obstacle yang harus dilalui dan justru membuahkan malapetaka. Son tumbang, Turtle yang di take over pun ditukar lagi dengan nyawa. Ya, halangan demi halangan yang terjadi tadi dan bahkan untuk Natsnya ini belum recall. Dia masih ada di sana. Heavy left punch menambahkan shield dan membuat dia sustain tadi. Bisa menerima damage yang diberikan dari Chibi. Ini yang membuat teman-teman dari tim Homeboys mengalami kerugian yang cukup mendalam di menit kita yang pertama kali ini. Ada 1000 gap network yang perlu dipertimbangkan. Karena sejauh ini mereka belum mendapatkan kompensasi yang cukup ideal. Mereka berbeda dengan game yang sebelumnya. Justru teman-teman dari RSGPH juga nggak mau terlalu berburu-buru. Mereka coba untuk nurunin temponya. Dan Razel yang tahu kalau rotasi dari RSGPH selanjutnya mengarah ke area bawah, dia juga nggak seagresif tadi. Ya, cepat. Iya. Rhythm of Joy dulu, bro. Sabar dulu, tahan dulu. Sempat memang punya vengeance ya. Jadi ada satu insurance buat dia ketika sedang melakukan aksi dive in menuju ke lini belakang milik RSGPH. Homeboys, mau gak mau mereka harus bermain defense sekarang. Membiarkan Razel untuk mengumpulkan item demi item. Ada gap level juga akhirnya udah mulai berasa ya dengan Demon Kite juga dari arah sisi Chibi-nya di sini dan masih belum ada setup yang pasti dari anak-anak Homeboys terkait kerugian yang mereka alami. Namun Baxia Shield Unity. Oke. Sekarang Razel di area bawah dan ada satu di Judgment Flicker tadi udah keluarkan pula. Selesai sudah Razel. Pick off yang terjadi tepat berada di depan dari anak-anak Homeboys. Ya, satu untuk nothing dan satu sosok late game insurance yang harus tumbang. Iya, dan ini mahal banget bagi Homeboys. Karena mereka juga untuk melakukan setup, mereka butuh damager. Mereka tidak hanya bisa mengandalkan penampilan dari Chibi. Wow, itu dia. Sekarang Chibi-nya berhasil dihancurkan. Tapi Turtle diamankan oleh pemain dari RGPH dan untuk semuanya kembali lagi dikejar. Sepatnya berhasil dihancurkan sementara Sorn memberikan damage masih tidak cukup, jauh dari kata cukup bahkan. Yes, dan satu pemain again hilang tanpa ada pertukaran.
Dan anak-anak dari RSGPH kembali memilih untuk mundur secara teratur. Dan kesenjangan sosial otomatis sudah mulai dipertontonkan oleh anak-anak dari RSGPH. Bagaimana kekosongan terjadi di area bawah dan in-game equipment kita. Ya mungkin bisa kita bahas, udah ada Hunter Strike juga di tubuh dari seorang Nuts. 4 tough boots bagi RSG. Respect dengan magic damage Lilia dan juga Joy, bahkan dari Edit. Ya. Mereka memang butuh untuk tough boots-nya. Dan item-item susulannya juga. Hunter Strike di tangan Pakito dari Nuts-nya membuat dia punya mobilitas yang jauh lebih cepat, punya penetration juga. Ini jadi ancaman tersendiri pastinya untuk Warlord. Beserta dengan Razel dan Sepat. Sebetulnya yang memang ringkih dan baru aja dibahas. Sepat. Solo pick. Oke. Wah. Telah terjadi satu aksi penculikan di tempat yang berbeda. Namun sekarang crossbow tanknya udah berhasil dibuka. Hanya saja masih ditahan. Masih banyak SP di dalam tubuh dari Demon Knight. Hanya dengan satu corrosion sight, udah pasti nggak bakal tembus. Terlalu tebal juga dan Nuts masih menjadi satu faktor pengganggu. Ya. Nyicil Mitaratnya balik lagi ke bawah yang baru saja berhasil mendapatkan solo kill. Asli. Itu kill yang mahal. Mahal banget dan metode cuek yang dibawa oleh Nuts yang ngebuat 4-1-nya berjalan sesuai skenario. Bahkan kalau bicara soal gold difference yang tadinya hanya terpaut 1000. Ini slow but sure udah semakin meningkat lagi bisa dibilang. Snowball ya. Snowball. Faktor snowball yang sedang terjadi sekarang. Oracle. Next item bagi Nuts. Makin sustain. Ya, dia lebih sustain, punya cooldown juga. Itu dia. Dan yang dicari memang tambahan efek shieldnya ya. 30% lumayan banget, dengan heavy left punch nambah banyak. Dan ini yang ngebuat pergerakan 4-1 dari RSGPH akan semakin enak lagi untuk dibawa oleh RSG dan Homeboys. Mereka masih belum mendapatkan pertukaran, ditambah lagi dengan pertahanan yang kuat dari RSG. Ya. Ini mereka bahkan untuk nembus karya tariknya pun nggak bisa. 7 poin kill juga tertinggal loh mereka. Itu dia. Benar-benar nol sejauh ini. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Mulai berkumpul sepertinya beberapa pemain yang dimiliki oleh Homeboys. Reset lagi dan tepat nggak bisa ada serangan yang diberikan. Tapi Baksha Shield ini tidak ada Demon Knight. Oke. Nggak mau melanjutkan Aduh, karena terlalu tebal, tapi Divine Judgment-nya tadi walaupun sekarang dari satu banner yang nggak terlalu optimal kena keseluruhnya ke arah tubuh dari Fredrin, namun damage lanjutannya luar biasa sekali. Kaja menjadi kunci di dalam pertempuran ini. Penetrates plus Nimbus Patient tadi, meskipun agak keluar dari zona Penetrates, masih terkena damage full dari Nimbus Patient dan Light. Satu fleeting time yang baru saja dibeli, ini akan menjadi faktor pembeda lagi untuk Kajadia. Semakin cepat untuk bisa melakukan defense judgment. Perbincangan yang sempat kita bawa di game pertama, kembali kita bisa bawa di game yang kedua. Dan bahkan pergerakan dari Sepat pun sudah mulai dibantah oleh Nuts yang udah motong wave minion Sepat lebih dulu. Sehingga poin eliminasi yang semakin dipimpin oleh teman-teman dari RSGPH yang mau ditukarkan Gantaret aja nih udah dipersulit dengan kehadiran Nuts. Ya, ini sangat sulit, apalagi ada perbedaan level juga dari kedua EXP player. Dan lihat bagaimana knockout strike dari Nuts yang tepat mengenai sasaran. Sakit banget. Tinggal satu bar. Tinggal satu bar. Nalo. Mau diikutin lagi, mau dikejar lagi. Akankah sempat? Wah. Ternyata sempat. Agak lama ya, agak deg-degan juga. Tapi ternyata masih sempat. Dan satu tarat di sana yang nggak sempat untuk ditertawakan. Divine Judgment lagi. Dan hilanglah sudah Sondiar tersebut. Bahkan sekarang Netherrealm langsung dikeluarkan. Belum juga bisa melepaskan lagi di arah seluruh weakness point yang dimiliki oleh beberapa player. Tapi One mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Dan sekarang waktunya. Crossbow langsung dikeluarkan. Tapi damage masih belum terlalu cukup. Karena sedikit lagi yang bisa di dalam tubuh dari Demon Knight. Demon Knight masih berhasil untuk kabur. Mereka semua masih berhasil untuk kabur juga di area tersebut. Hanya saja langsung dipegal oleh Pakito dengan mendapatkan beberapa poin kill dan tidak memperbolehkan siapapun dari Homeboys untuk pulang. 3 tukar 1. Tidak ada keuntungan kembali yang bisa ditukarkan dari anak-anak Homeboys dan bahkan tidak berhenti sampai di situ. Satu inner turret yang perlu jadi catatan tanpa Lord hilang. Definisi dari mau kembali tapi sudah nggak bisa sama sekali tadi. Gak bakal bisa karena di belakang Nuts selalu berhasil untuk memotong pergerakan pemain Homeboys. Iya loh. Benar-benar dibegal tadi itu baru benar-benar dah tuh. Mau kemana? Dar ditumbuk perutnya tadi. Selalu melanjutkan perjalanan pulang dari anak-anak Homeboys ya. Bahkan tadi ada satu kali momen crossbow tank menyala pun tidak bisa menahan. Karena udah pasti dengan keunggulan network ini mempengaruhi defense item juga untuk nahan bagaimana damage yang keluar dari Razel. Begitu pun juga dengan Warlord. Ya, dan sekarang One masih butuh item.
Lihat bagaimana sulitnya Razel tadi ketika dia ada crossbow of tank. Tetap belum tumbang. Wow, ditarik kembali dan sekarang Sorn kembali menjadi korban. Waktunya untuk RGPH. Mereka hanya tinggal menabrak area pertahanan terakhir yang dimiliki oleh pemain Homeboys. Tapi sempat di area bawah. Oke, sempat di area bawah. Dikejar habis-habisan dan ditumbuk kembali. Joy-nya gak bisa apa-apa. Joy-nya pun berhasil langsung ditaklukkan. Sementara di bagian tengah coba lihat Demon Knight begitu saja. Menjadi satu sosok penjajah untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Homeboys. Razel nyaris saja tewas. Tapi RSGPH masih dengan metode maju tak gentar. Mereka bakal coba untuk maksimalin satu wave minion. Tapi Netherrealm at least mampu untuk mengusir mundur anak-anak Homeboys di area sana. Belum ada poin kill sama sekali ya yang diterima RSGPH. 14-0 loh. Yes, dan belum ada jawaban dari Homeboys juga. Dari build itemnya, Husklo buat Eman, Enchanted Lightning, ini Holy Crystal sebentar lagi buat Aqua, full damage item yang sedang kita lihat. Bahkan Melvic Roar ada di tangan Nuts sebagai XP lane. 2 item defense, 2 item attack lagi Nuts. Ini lagi OTW ke WON nih sepertinya ya untuk dari One ya. Sementara sepatnya kembali lagi dikejar oleh satu petinju yang ada di belakangnya. Yap, masih bisa ditahan. Kali ini RSGPH sudah mulai stick team fight ya. Karena kinerja dari seorang Nat sudah sukses untuk mengamankan dan mengemban banyak sekali target objektif yang berhasil diamankan oleh anak-anak Homeboys. Waduh, oke, Cibi-nya memberanikan diri maju ke bagian depan dan juga Sor melakukan hal yang sama. Sementara ada pergerakan dari Sepat yang sia-sia di bagian belakang. Walaupun untuk kali ini Eman pun masih berhasil selamat sedikit lagi. Oke, Nats terjebak. Dan nampaknya Razel mencicil, masih ada pergerakan. Dan dari anak-anak Homeboy masih belum diperbolehkan untuk menukar satu nyawa dari sisi seorang Sepat. Waduh, ini poin kill nggak dapat. Best turret lagi dari turret juga nggak dapat. Gak ada. Objektif dapatlah satu turtle. Turtle ada ya, tapi untuk gold playernya 4 dari RSG ini ada di atas. Dan wow, sulit banget nih. Hey, kembali lagi. Udah ada satu crossbow tank tapi ternyata tidak sempat untuk dikeluarkan karena udah duluan ditumbuk kayak begitu. Ditarik kembali, ada 2 player yang udah langsung menggila dari Homeboys. Hanya ada 3 player yang menyisakan untuk bisa mempertahankan lagi dari area defense yang mereka miliki. Tapi Demon Knight mulai maju lagi ke bagian depan dan juga mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu player di mana untuk Sonya. Berhasil lagi dihancurkan dan masih ada Chibi beserta dengan Sepat. Hanya mereka berdua saja. Yes, definisi unstoppable serta untouchable dari anak-anak RSGPH. 2 best in total berhasil diamankan dan nampaknya Oke, dan hilang lagi Sepatnya. Hanya ada 2 player tapi ditembakin lagi dengan ada satu Divine Passion. Coba lihat, one-one-nya masih ada 2 weakness point. Dan sekarang udah ada lagi satu pergerakan yang dimiliki oleh Lilia yang mencoba untuk bisa membantu rekan-rekannya. Yes, masih bisa dipertimbangkan pergerakan dari anak-anak RSGPH yang memilih untuk mengarah ke area Lord. Belum ada yang tumbang dari RSGPH. Mereka akan mengambil lagi objektif Lord. Dan RSGPH mereka bermain dengan rapi. Ya. Gak ada yang terlalu overcommit. Mereka tahu kapan kapabilitas mereka untuk mundur ke belakang. Yap, dan ini udah automatically preload. Berhasil diamankan oleh RSG Philippines dengan gap network. Bahkan tidak ada satu poin eliminasi pun yang berhasil ditukar. Di match build udah jelas ini akan eksplisit ada di tangan RSGPH. 0 loh. Ya. 20-0. Ini rekor tertinggi dari selama gua nge-cash, Om. Biasanya kan ada yang kayak 14-0, 15-0. Ini ada 20 lagi loh sekarang loh. Pencapaian ya. Waduh, oke. RSGPH benar-benar tidak memberikan ampun sedikit pun untuk Homeboys loh. Benar, mereka ingin mencetak angka sempurna sepertinya untuk di game yang kedua. Hanya defense sekarang dikarenakan untuk Razel sendiri ini belum punya equip yang bisa menembus ya. Iya. Ya dikarenakan untuk level juga dia masih kalah, item juga masih kurang. Yap, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan. CB masih level 13 mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi sekarang terkena lagi karena 2 player. Tapi hanya saja untuk sekarang dengan satu Netherrealm yang dikeluarkan tepat waktu. Udah ada lagi satu Black yang langsung dikeluarkan. Sementara untuk Razer udah mengeluarkan lagi karena satu weapon di dalam tubuhnya. Dan sekarang crossbow udah langsung diaktifkan. Tapi ternyata untuk damage juga sangat-sangat tidak berasa. Razer mencoba untuk bisa mempertahankan lagi. Tapi sekarang Pakito Nans yang digunakan benar-benar membuat hal yang sangat-sangat menyakitkan. Benar-benar tidak ada poin yang didapatkan. 25 dol diberikan oleh RSGPH. Pertandingan
yang begitu mengerikan akhirnya dirasakan oleh Homeboy.